Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Pembelajaran 1. Amatilah dena berikut ini. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Ayo kita amati lagi denah berikut ini. Gambar tersebut adalah denah yang menunjukkan letak SDN Nusantara 01, di mana Benny dan teman-teman bersekolah. Sudah bisakah kalian menentukan arah kanan dan kiri pada denah tersebut, anak-anak? Jika arah kanan bagian atas di sebelah sini, maka kirinya ada di sini. Sedangkan bagian bawah berlawanan arahnya, karena letaknya saling berhadapan. Sekarang mari kita jawab soal berikut ini. SDN Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Di seberang SDN Nusantara 01 terdapat rumah warga. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah 5 km. Siswa berangkat ke sekolah dengan diantar orang tua, jalan kaki, dan naik angkutan umum. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Antara fotokopi dan puskesmas ada toko dan rumah warga. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Antara balai kelurahan dan puskesmas ada toko, rumah warga, dan fotokopi. Sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Dua tempat yang berada di sebelah kanan puskesmas yaitu toko dan rumah warga. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Benny memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Benny berikut ini. Siti, Dayu, dan Benny memiliki pecahan uang yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita hitung masing-masing uang saku mereka. Ayo teman-teman, kita hitung bersama-sama. Betul. Uang saku Siti ada 4 keping uang Rp500. Kita bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkannya, yaitu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Kita juga bisa menghitung dengan cara 4 kali 500, hasilnya juga 2000. Meskipun kita menghitung dengan dua cara yang berbeda, namun hasilnya sama, yaitu 2000. Jadi jumlah uang saku Siti semuanya adalah Rp2.000. Uang saku Dayu ada 2 keping uang Rp500 dan 5 keping uang Rp200.
kita hitung banyaknya uang Rp500 dengan cara 2 kali 500, hasilnya 1000. Lalu kita hitung banyaknya uang Rp200 dengan cara 5 kali 200, hasilnya juga 1000. Kemudian kita jumlahkan 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Kita juga bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkan, yaitu 500 ditambah 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200, hasilnya adalah 2000. Jadi jumlah uang saku Dayu adalah Rp2000. Sekarang kita hitung uang saku Beni. Uang Beni terdiri atas 2 keping uang Rp1000. Kita bisa menghitungnya dengan cara menjumlahkannya, yaitu 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Atau bisa juga dengan cara 2 kali 1000, hasilnya 2000. Jadi jumlah uang saku Beni adalah Rp2000. Setelah kita menghitung uang saku Siti, Dayu, dan Beni, ternyata mereka memiliki jumlah uang saku yang sama, yaitu Rp2000. Hanya saja berbeda di pecahan uangnya. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. 2 keping uang Rp100, jika dijumlahkan hasilnya adalah Rp200. Ditulis Rp200. Nilai uangnya Rp 200,00. 1 keping uang Rp500 dan 1 keping uang Rp100. Jika dijumlahkan hasilnya Rp600. Ditulis Rp600, sedangkan nilai uangnya Rp 600,00. 2 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Dijumlahkan hasilnya adalah Rp400. Ditulis Rp400, sedangkan nilainya Rp 400,00. Pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Kelompok uang yang pertama, 500 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100, hasilnya adalah 1000. Dalam penulisan uang ribuan dan kelipatannya, kita harus menambahkan tanda titik sebagai pemisah uang ribuan. Caranya, kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Maka kita taruh tanda titik di sini. Karena jumlahnya adalah Rp1000, maka kita hubungkan ke uang pecahan Rp1000. Kelompok uang yang kedua, 500 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 100, hasilnya adalah Rp900. Di sini tidak ada nilai uang yang sama. Kelompok uang yang terakhir, 200 ditambah 200 ditambah 100, hasilnya adalah 500. Maka kita hubungkan ke pecahan uang Rp500. Perhatikan gambar gerak dasar tari berikut ini. Posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Gerak menekuk tangan ke samping. Gerak menekuk tangan ke atas. Posisi kaki berjingkat. Gerak mengangkat kaki. Gerak menekuk tangan ke depan. Dan terakhir, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Menangkupkan tangan. Mengayunkan tangan, berjinjit, melangkahkan kaki ke samping kiri, melangkahkan kaki ke samping kanan, melangkahkan kaki ke belakang,
berjalan memutar. Pembelajaran 2. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang denah. Sekarang kalian amati denah berikut ini. Pada denah tersebut ada jalan yang memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Ketika menentukan letak rumah, kita harus menghadap ke jalan. Untuk menentukan letak rumah bagian atas, maka kita harus melihat ke jalan seperti gambar anak tersebut. Sehingga kita bisa menentukan mana yang kanan dan mana yang kiri. Sedangkan untuk menentukan letak rumah bagian bawah, kita juga harus melihat jalan seperti gambar anak tersebut, yaitu membelakangi gambar. Sehingga arah kanan dan kiri berlawanan dengan bagian atas. Berdasarkan denah tersebut, mari kita kerjakan soal berikut ini. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Sedangkan di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Dan di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Masih tetap berdasarkan denah tersebut, mari kita lengkapi kotak kosong berikut ini. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti adalah musola. Masih berdasarkan denah, mari kita lengkapi tabel berikut ini. Tempat rumah Siti. Sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti adalah musola. Tempat rumah Ayu. Di sebelah kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di sebelah kiri rumah Ayu adalah rumah Rama. Dan di depan rumah Ayu adalah toko. Tempat rumah Adi. Di sebelah kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di sebelah kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Dan di depan rumah Adi adalah rumah Bayu. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Tulislah tugas Siti terhadap adik di rumah. Tugas Siti sebagai kakak diantaranya yaitu membantu adik belajar, menjaga adik, dan mengajak adik bermain. Tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Tugas Siti terhadap orang tua diantaranya yaitu membantu orang tua, patuh dan hormat kepada orang tua. Dalam keluarga Siti, ayah dan adik berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Sekarang, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin? Sikap kita yaitu harus tetap menghargai dan saling menyayangi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Agar kalian lebih paham, kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis kalian. Tulislah dengan rapi dan kerjakan dengan teliti. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.